Suasana area Bandar Udara Domin Edward Osok Sabtu pagi mendadak memanas. Dua kelompok karyawan petugas bandara dari PT Tri Perkasa Dirgantara dan PT Lintas Megantara terlibat keributan. Keributan dipicu saat sejumlah karyawan PT Lintas Megantara sedang melayani pesawat komersil. Tiba-tiba aktivitas mereka dihentikan oleh karyawan PT Tri Perkasa Dirgantara yang diduga baru saja ditunjuk sebagai pengganti. Situasi memanas setelah salah seorang karyawan diduga melakukan provokasi hingga nyaris terjadi adu jotos di dalam area bandara. Usai kedua kelompok diamankan, situasi berangsur terkendali. Keributan dipicu terminasi pihak maskapai terhadap PT Lintas Megantara dan memberikan kontrak baru kepada PT Tri Perkasa Dirgantara. Padahal sehari sebelumnya sudah ada upaya mediasi antara kedua pihak dan otoritas bandara. Jadi beda tafsir antara kami dengan PT Lion Air. Nah, PT Lion Air mengirimkan kami surat terminasi yang pada intinya tidak lagi memperpanjang kontrak. Nah, tetapi kontrak ini menurut penafsiran kami berlanjut. Saya hanya berbicara terkait operasional bandara. Memang tadi agak terhambat sedikit karena ada sesuatu terkait dengan penunjukan dari itu pesawat dari Manado ya? Penanganan yang baru seperti itu, Pak. Situasi keamanan di wilayah Polsek Bandara aman dan terkendali. Memang sedikit tadi ada insiden sedikit. Ya, alhamdulillah sudah dalam keadaan yang baik. Usai situasi Bandara Deo Kota Sorong kembali normal, pihak kepolisian dan otoritas bandara berencana memediasi ulang antara pihak maskapai dan kedua perusahaan untuk mencari titik temu. Dua orang pencuri dengan modus pecah kaca mobil beraksi mencuri tas dari mobil yang terparkir di Jalan Mojopahit, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam melancarkan aksinya, dua orang pelaku berbagi tugas. Seorang pelaku bertugas sebagai eksekutor. Sementara seorang pelaku yang menggunakan jaket ojek online bertugas memantau situasi sekitar. Nasib kedua pencuri ini apes setelah satu unit motor roda 3 pembawa barang dari arah berlawanan datang dan menabrak kedua pelaku pencurian. Warga di sekitar lokasi pun spontan ikut mengejar dan menangkap kedua pelaku dan menjadi bulan-bulanan masa. Jatuh di situ, yang satu terkapar, yang satu lari ke sana. Tapi dapat di sana 2 orang motor MX. Dia ambil tas kecil. Tengok kemari Pak. Tas kecil isinya bukannya uang. Jadi apa Pak? Sapu tangan. Pikirnya mungkin uang. Usai diamuk masa, kedua pelaku pencurian pun diboyong ke Mako Polsek Medan Baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pelarian Andi Al-Azhar Sofyan alias Caka, pelaku pembunuhan seorang remaja yang jenazahnya ditemukan di kamar kontrakan di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, berakhir. Tanpa perlawanan, tersangka ditangkap petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan Polda Bengkulu di sebuah kamar kos di Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, hubungan asmara menjadi motif di balik kasus pembunuhan ini. Korban sempat cekcok dengan tersangka di telepon karena tak terima kekasih korban kembali berpacaran dengan tersangka. Tersangka kemudian mendatangi kontrakan korban dan langsung menikam korban dengan pisau hingga tewas. Korban ini akan putus dengan pacarnya, yang mana pacarnya kan adalah mantan bekas pelaku. Dia menyampaikan bahwa saya mau balik lagi sama mantan pacar saya. Nah, si korban ini nggak terima, ditantangi pelaku ini, kemudian via WhatsApp, kemudian datang dengan membawa senjata tajam, kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Pembunuhan terjadi pada 28 Agustus lalu, di mana dalam rekaman kamera CCTV, tersangka dan rekannya mendatangi kos-kosan korban. Tersangka kemudian terlihat memasukkan pisau ke celananya usai membunuh korban.
Korban ditemukan warga dalam keadaan tewas bersimbah darah di kos-kosannya. Sementara tersangka yang sempat buron kabur ke Bengkulu sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 junto pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana di atas 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang anak tega membacok ayah kandungnya sendiri di dalam sebuah masjid di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Pelaku beraksi ketika korban sedang melaksanakan sholat maghrib. Korban Kaharudin berusia 53 tahun yang sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah ditebas oleh anaknya sendiri bernama Rasman yang berusia 24 tahun. Dari keterangan saksi, pelaku masuk ke masjid membawa sebilah parang lalu menyerang leher korban. Korban sempat dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Haji Andi Depok Polewali, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan hebat. Polsek Tutar yang tiba di TKP kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis parang. Polisi juga melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Pelaku merupakan anak kandung dari korban. Pelaku diamankan beserta barang bukti. Barang bukti apa itu? Buktinya sebilah parang dengan sarung. Saat ini polisi masih menyelidiki motif pelaku yang tega menghabisi nyawa ayah kandungnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Pengeroyokan 2 jurnalis terjadi di depan kantor pembiayaan di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuan Batu, Sumatera Utara. Sejumlah debt kolektor awalnya bersih tegang saat korban meminta klarifikasi terkait penarikan paksa satu mobil yang belum jatuh tempo pembayarannya. Namun tiba-tiba para penagih utang itu langsung memaki dan menganiaya. 2 jurnalis yang menjadi korban yakni Andri Putrajaya 38 tahun dan Ahmad Idris Rambe 28 tahun. Kedua korban terluka di wajah. Korban telah melakukan visum di RSUD Rantau Prapat dan membuat laporan ke Polres Labuan Batu. Karena kami mencoba untuk konfirmasi terkait penyitaan paksa unit mobil oleh para oknum debt collector ACC Finance Rantau Prapat. Tetapi kami di situ tidak mendapat jawaban, malah mendapat perlawanan. Mereka emosional sehingga kami kembali ke ACC Finance Rantau Prapat untuk dilakukan mediasi. Mereka yang mengatakan seperti itu. Pengeroyokan jurnalis ini dikecam sejumlah organisasi pers dan mendesak polisi agar menindak tegas para pelaku, serta meminta manajemen perusahaan pembiayaan tersebut bertanggung jawab. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikan Amanda, iNews melaporkan. Video ke ini. Video bukan. Adu mulut terjadi antar pekerja laundry di Jalan Kapten Anwar, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang dengan 3 orang pria dewasa. Mereka datang ke laundry setelah mengetahui ibu mereka jatuh akibat tersenggol petugas laundry bernama Sardi saat sedang memarkirkan mobilnya. Saat kejadian, Sardi sudah meminta maaf dan akan mengantarkan ibu tersebut ke rumah sakit. Tidak mau menerima penjelasan, Sardi langsung dihajar menggunakan kursi plastik. Tak berdaya, Sardi pun tersungkur. Karyawan dan warga setempat pun berusaha melerai untuk menyelamatkan Sardi. Tidak terima dikeroyok, korban mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Sardi mengaku mengalami trauma dan luka memar di bagian leher dan kepala. Itu pukul pakai kursi dia itu. Luka di mana aja jadi? Luka di mana aja gitu? Dari ini sama ini yang luka ini. Mana lagi? Ya, sama udah ini kepala. Itu akibat dipukul pakai kursi ya? Enggak, iya yang ini kursi. Ini kursi apa yang dikepuknya? Warna merah, plastik. Kini aparat kepolisian dari Polrestabes Palembang telah memburu ketiga pelaku pengeroyokan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.
pengerusakan makam Setumpang di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, viral di media sosial. Hal tersebut meresahkan warga, terutama bagi pihak keluarga yang makamnya dirusak. Total ada 5 makam yang rusak. Sebelum makam diketahui dalam kondisi rusak, malam harinya warga memergoki 2 orang remaja tengah pesta minuman keras. Setelah ditegur dan diminta meninggalkan lokasi, keduanya justru berpindah lokasi ke area makam Setumpang untuk melanjutkan pesta miras. Diduga makam di TPU Setumpang dirusak oleh para pemuda dalam kondisi mabuk tersebut. Kasih Umum dan Perencanaan Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas mengungkapkan belum mengetahui pasti pelaku perusakan makam di wilayahnya. Tetap kita berusaha untuk mencari siapa mungkin pelakunya, karena ini juga sangat merugikan pihak keluarga. Kan seperti ini kan tidak kita duga sama sekali, Mas. 5 makam yang dirusak ini kini sudah diperbaiki oleh pihak keluarga. Warga diimbau bisa saling menjaga agar tercipta kondisi aman dan kondusif di wilayah Desa Jatijajar. Peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke polisi dengan harapan hal serupa tak terulang kembali. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terekam kamera amatir warga. Diduga truk tidak kuat menanjak saat berusaha berjalan di jalan yang menanjak, tiba-tiba truk berjalan mundur hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Sejumlah kendaraan di belakang truk nyaris tertabrak truk-truk yang berjalan mundur. Beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar truk sesaat sebelum truk menabrak pembatas jalan dan terbalik. Hingga kini belum ada pihak terkait yang dapat dimintai keterangan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Anyus melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan, yakni truk dan sejumlah pengendara sepeda motor, terjadi di jembatan layang non-tol Pesing, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebuah truk bermuatan air mineral melaju kencang hingga hilang kendali, menabrak beton pembatas jalan, dan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor. Sejumlah pengguna kendaraan berjibaku menyelamatkan pengendara sepeda motor ke tepi jalan. Insiden ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor mengalami luka ringan. Petugas kepolisian lalu lintas telah mengevakuasi 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ke unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk menjalani proses penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Untuk arah Kalideres tutup, arah Monasnya aman.